Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hibatullah dengan NPM 191506114. Di sini akan menjelaskan mengenai tugas 1, yaitu tentang eh, penjelasan research tentang tugas 1 JARCOM. Jadi eh, jaringan topologi dari suatu organisasi yang ditemui. Jadi di sini saya memilih AARNet atau Australian Academic and Research Network. Jadi pertama ada tentang about AARNet. Australian Academic and Research Network atau AARNet adalah jaringan riset dan uh, pendidikan nasional atau NRN. Nirkabel, sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Australia dan Organisasi Riset Ilmiah dan Industri Persemakmuran atau CSIRO yang digunakan sebagai layanan internet dan dapat berkolaborasi dan kecepatan tinggi yang diperuntukkan untuk penelitian dan pendidikan. Jaringan yang dimiliki oleh AARNet itu menghubungkan lebih dari 2 juta pengguna, yaitu peneliti, staf, tiap fakultas yang ada, dan para mahasiswa. Karena hanya digunakan untuk kebutuhan penelitian dan kependidikan, maka jaringan AARNet hanya terhubung pada Universitas Australia, CSIRO, dan pada organisasi yang memiliki tujuan untuk penelitian dan pendidikan. AARNet memiliki akses ke jaringan serta optik di seluruh negeri dan juga melalui kota-kota besar metropolitan sebagai penyedia layanan retail nasional broadband network atau NBN atau ARNet juga menggunakan layanan NBN untuk menghubungkan sekolah di lokasi terpencil melalui ARNet juga. Universitas yang ada di Australia dapat berkomunikasi dengan universitas-universitas yang ada di dunia melalui jaringan ini tanpa harus terhubung dengan jaringan komersial. AARNet juga hadir untuk memungkinkan adanya kolaborasi penemuan dan inovasi yang mana melalui layanan jaringan dan kolaborasi AARNet seperti CloudStar, Zoom, dan Panopto memungkinkan adanya inovasi dalam penyampaian pendidikan serta akses dan pergerakan data yang mulus antara peneliti, instrumen, alat, dan sumber daya yang mengarah pada penemuan yang dapat mengubah hidup. Kemudian CEO dari AARNet ini adalah Chris Hancock AM, yang mulai menjabat pada tahun 2004 dengan 25 tahun pengalaman kepemimpinan eksekutif, termasuk 15 tahun di sektor media dan telekomunikasi. Di bawah kepemimpinannya, AARNet telah memperluas infrastruktur jaringan negara yang canggih dan mengembangkan rangkaian teknologi dan solusi terdepan, memungkinkan partisipasi Australia di panggung dunia untuk penelitian, sains, dan pendidikan dan inovasi. Histori dari AARNet ini sendiri. Jadi AARNet didirikan pada tahun 1989 oleh Universitas dan Lembaga Penelitian AARNet. Awalnya dibangun antara Universitas Melbourne di Melbourne dan fasilitas Universitas dan CSIRO maksud saya di semua ibu kota negara bagian Australia dan Universitas Nasional Australia di Canberra. Pada tahun 2009, AARNet memproduksi sebuah buku untuk memperingati 20 tahun pertama AARNet. The Generation of AARNet. Jadi ini adalah generasi-generasi dari AARNet. Jadi ada AARNet 1, 2, 3, dan 4. AARNet 1 itu dimulai dari tahun 1989 sampai 1997, yang mana dikenal sebagai internet pertama di Australia. Kemudian ada AARNet 2 yang dimulai dari 97 hingga 2006 yang membina pembangunan jaringan internet. Kemudian AARNet 3 dari tahun 2006 hingga 2013 sebagai jaringan optik AARNet. Kemudian AARNet 4 yaitu dari 2013 sampai sekarang AARNet mengoperasikan kapasitas 100 GB dan gigabyte per second dan memiliki kapabilitas VPN. Untuk AARNet 2018 sampai 2022 Strategic Plan, jadi dia pertama menetapkan visi misi jangka panjang untuk ekosistem berbagi data jaringan global yang mempercepat penciptaan dan inovasi pengetahuan. Kemudian kedua ada memperkuat ketahanan infrastruktur AARNet. Ketiga membangun kemampuan baru untuk memenuhi kebutuhan digital pelanggan yang terus berkembang. Serta terakhir
ARNet akan terus mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif untuk mempercepat partisipasi Australia dalam pengajaran, pembelajaran, dan penelitian dalam skala global. Work with ARNet. Mengapa harus bekerja dengan ARNet? Jadi berkat jaringan ARNet berkinerja tinggi, lebih dari 1 juta peneliti, ilmuwan, akademisi, dan mahasiswa kini dapat mengakses berbagai alat dan sumber daya online yang terus berkembang dan berbagi data yang tidak dibatasi oleh lokasi geografis. Bekerja dengan ARNet, maka Anda akan mendukung pendidikan global dan penelitian kritis dalam astronomi, fisika, energi tinggi, observasi bumi, bencana lingkungan, kesehatan kedokteran, dan masih banyak lagi. Untuk publikasinya, ARNet ini memproduksi berbagai publikasi digital dan cetak yang menampilkan berita dan informasi tentang jaringan, layanan, dan acara, serta pencapaian dan aktivitas anggota komunitas Australia dan global. Publikasi ini juga dituangkan dalam buku yaitu ARNet 20 Years of the Internet in Australia yang diterbitkan oleh Glenda Corporal pada tahun 2009. Habis itu 21 Century Trailblazer pada tahun 2014. Kemudian berita mengenai ARNet dapat diakses juga melalui ARNet News Blog, ARNet Newsletter. Kemudian untuk kontak dan office, jadi ARNet ini dapat diakses melalui HTTPS melalui situs www.arnet.edu.au. Untuk dapat terhubung ke ARNet dapat mengakses pada arnet.edu.au /connection/request. Untuk kontaknya dapat menghubungi 1300 275 662 itu untuk daerah untuk di bagian Australia. Kemudian untuk yang internasional bisa mengakses bisa menghubungi nomor +61 2622 3530. Kemudian untuk office sendiri, jadi dia memiliki beberapa lokasi. Lokasi pertama ada di head office-nya berada di Sydney. Ukuran bangunannya memiliki level 7. Tower yaitu lokasi Tower A 799 Pacific Highway, Chatswood, NSW 2067. Kemudian ada Adelaide yang dibangun di Unisa Mawson Lakes SE 5095. Kemudian ada Armidale pada bagian Suites 5 yang berlokasi pada Suites 5 dan 6, 165 Birdie Street, Armidale, NSW 2350. Kemudian ada Brisbane memiliki level 18 atau memiliki lantai 18 lantai pada lokasi Little Creek Street, Milton, KLD 4064. Kemudian ada Canberra yang berlokasi pada Building 9 Bank Street, Yarralumla, Canberra, Act 2600. Kemudian ada Melbourne pada daerah level 1. Melbourne ini merupakan building atau bangunan level 1-nya yang berlokasi di 62 Legon Street, Carlton, South VIC 3053. Kemudian ada Ford yang merupakan bagian level 2-nya yang berlokasi di 74 Whitnum Street, East Fort, WE 6004. Kemudian ada di Sydney atau UTS yang berlokasi pada CRO ITD Reception level 10 building pada lantai 10 ini maksudnya building 1 University of Technology Sydney 15 Broadway Ultimo NSW 2007. Kemudian untuk network and service, jaringan nasional ARNet menyediakan banyak tautan yaitu 10, 40, dan 100 GB per second di seluruh Australia. Itu maksudnya menyediakan banyak kapasitas kecepatan yang dimulai dari 10, 40 hingga 100 GB per second
di seluruh Australia. Kemudian ada jaringan ARNet yang jaringan ARNet ini menjangkau seluruh benua dari Perth hingga Hobart, Cairns, dan Darwin dengan lokasi Network Access Point atau NAP yang beragam secara geografis di semua ibu kota Australia. Jaringan ini juga memberikan kapasitas yang besar ke pedesaan atau daerah dan lokasi yang terpencil. Jaringan ini juga didukung oleh sebuah optical backbone yang berkapasitas tinggi atau dikenal juga dengan jaringan transmisi WDM yang dibangun menggunakan teknologi standar transmisi Optic Dense Wavelength Diffusion Multiplexing atau DWDM dan menghasilkan sebanyak 100 gigabit per detik atau disingkat dengan GPPS panjang gelombangnya. Jadi optical backbone itu terbentang lebih dari 20.000 km dari Brisbane hingga pedalaman Australia Barat, menjadikannya salah satu jaringan transmisi berkapasitas tinggi terbesar. Tim operasi jaringan memantau lalu lintas selama 7 hari dalam 1 minggu, 365 hari dalam 1 tahun. Untuk memastikan bahwa kapabilitas jaringan berkinerja tinggi tersedia bagi pengguna saat mereka membutuhkannya. Jadi, bagaimana ARNet memantau dan merekam performa jaringan? Jadi dengan pengukuran pasif, Simple Network Management Protocol atau SNMP, baik byte maupun paket-paket per detik dicatat dan dilihat oleh Multi-Router Traffic Grapher atau MRTG yang dimodifikasi. Statistik kesalahan dan buangan juga disimpan karena NetPro diterapkan di setiap point of presence atau VOP, lalu lintas diukur ke setiap aliran protokol internet. Hasilnya ditampilkan sebagai tabel atau grafik yang merekam byte, paket, dan aliran per detik. Dengan pengukuran aktif pada paket Internet Control Message Protocol atau ICMP dikirim antara situs operator jaringan regional dan ke titik lain secara berkala untuk mengukur kinerja jaringan. Pengukuran lain menggunakan paket User Datagram Protocol atau UDP juga digunakan untuk mengukur masalah Quality of Service atau QoS. Tautan dan layanan jaringan juga diuji ketersediaannya secara berkala. ARNet juga memiliki blok ruang alamat IP versi 6 untuk dialokasikan kepada pelanggan. Pertama, ARNet menjalankan IP versi 6 sebagai protokol asli. Kedua, rute ditransfer menggunakan keluarga alamat IP versi 6. Dan terakhir, jaringan ARNet mendukung lalu lintas IP versi 6 dengan kinerja yang sama seperti lalu lintas IP versi 6. Siapa saja yang terhubung dengan ARNet? Jadi secara umum, semua institusi dan organisasi yang terlibat dalam penelitian, pendidikan, dan pelatihan memenuhi syarat untuk terhubung. Keuntungannya, pertama, dengan terhubung ke ARNet maka akan memperoleh akses dengan kapasitas tinggi dan kinerja tinggi yang disediakan oleh jaringan nasional dan internasional, khusus bagi Australia untuk penelitian, pendidikan, dan pelatihan. Kedua, dapat memanfaatkan berbagai layanan keamanan, cyber, data, dan kolaborasi ARNet. Berdasarkan biaya atau kinerja, ARNet adalah nilai terbaik untuk penelitian dan pendidikan. ARNet fokus untuk menciptakan infrastruktur jangka panjang, berkelanjutan, milik sektor, dan dapat menyediakan layanan bandwidth tinggi dan berkualitas kepada pelanggan dengan biaya rendah. Case study, jadi case study pertama adalah membuat bersama sebuah jaringan untuk penelitian genomik. ARNet, UNSW, dan Institut Penelitian Medis Garvan membuat jaringan kinerja tinggi khusus untuk Pusat Genomik Klinis atau KCCG, Kinghorn Garvan. Fasilitas tersebut merupakan fasilitas pengurutan genom terbesar, sehingga memiliki banyak data mengenai pengurutan genom seluruh manusia. Menghasilkan wawasan terbaru mengenai penyebab penyakit genetik seperti kanker, diabetes, penyakit jantung, dan kelainan bawaan, dan juga ingin membuat suatu bentuk perubahan pada metode perawatan kesehatan. KCCG, Garvan mampu mengurutkan 150 genom manusia utuh setiap 3 hari, serta dapat mengurutkan 18.000 genom manusia per tahun. Menurut Kepala Informatika Garvan, dalam kapasitas penuh, KCCG akan memindahkan setidaknya 4 terabyte per hari ke NCI di Canberra. Case study kedua, yaitu merancang jaringan khusus untuk era baru penelitian genomik.
UNSW IT bermitra dengan ARNet untuk desain dan penyebaran infrastruktur jaringan yang diperlukan untuk pusat pengurutan jaringan menyediakan interkoneksi berkecepatan tinggi antara GARPAN, UNSW, dan fasilitas superkomputer NCI. Menurut Dr. Kavlan, ada lebih dari 70 ahli bioinformatika GARPAN yang bekerja dengan kolaborator lokal dan internasional pada data genom. Data tersebut akan dapat diakses menggunakan superkomputer NCI atau infrastruktur cloud computing berkinerja tinggi. Mengaktifkan akses ke koleksi referensi genom kelas dunia. Itu case ketiga. Jadi selain itu, GARPAN membuat koleksi referensi genom manusia yang sehat dari peserta dalam core study longitudinal yang ada. Proyek Medical Genome Reference Bank atau MGRB adalah bagian dari kolaborasi penelitian genomik senilai $24 juta yang didonasi oleh pemerintah negara bagian NSW. Dengan beberapa fasilitas pengurutan genom yang paling hemat biaya di dunia, dan koleksi genom yang penting secara internasional seperti MGRB, para peneliti Australia diposisikan untuk mengambil peran utama dalam penelitian genomik yang muncul. Untuk bagian terakhir di sini mengenai komunitas. Customer dari ARNet adalah dari kalangan universitas, institut penelitian, pelatihan, rumah sakit, provider, pelatihan vokasional, dan organisasi kultural. ARNet menghubungkan pikiran, menyediakan kreasi ilmu, dan membuat perbedaan dari siswa sekolah dasar hingga peneliti pemenang hadiah Nobel. ARNet membawa keingintahuan pikiran ke ujung penemuan. Jadi berikut adalah komunitas yang dicakup oleh ARNet. Yang pertama adalah penelitian. Infrastruktur jaringan ARNet mendukung kolaborasi internasional yang sangat penting untuk memastikan daya saing global dan kualitas penelitian Australia. Pendidikan, ARNet menghubungkan siswa dan pendidik di seluruh spektrum pembelajaran dengan banyak cara, memberikan banyak pilihan pengalaman belajar dan mengajar berkualitas tinggi. Ketiga, K12 School. ARNet memberikan seluruh sekolah K12 di Australia jaringan broadband berkecepatan tinggi yang andal dan layanan kolaborasi yang mereka butuhkan untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi di abad ke-21. Keempat, kesehatan. Dengan menghubungkan penelitian kesehatan dan organisasi pendidikan di seluruh Australia, ARNet memungkinkan kolaborasi antara pendidikan tinggi dan sektor kesehatan. Dan terakhir adalah internasional. ARNet adalah anggota aktif jaringan penelitian dan pendidikan global yang memberdayakan dan mendukung penelitian dan pendidikan intensif data, mutakhir, dan kolaboratif. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.